Jamaah yang kami cintai, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Barkah yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya HM Mursalim yang 2 minggu lalu diamanahkan oleh Bapak Kiai Rasid dan para sesepuh yang lain, pimpinan Dewan Dakwah, pimpinan Hidayatullah, dan para sesepuh pendiri KISDI. Saya diamanahkan untuk sementara melaksanakan operasional di KISDI yang sudah lama tidak aktif karena semenjak meninggalnya Bapak HM atau Dr. Andes Ahmad Sumargono atau Bang Gogon yang juga dulu memegang perintah dari Bapak Kiai Rasid untuk melaksanakan harian, sudah meninggal. Dan perlu kami sampaikan Pak Farid bahwa KISDI, ya, Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam, itu didirikan oleh Bapak Natsir, ya, dan menunjuk Bapak Kiai Abdul Rasid untuk menjadi ketuanya, dan di masjid ini menjadi sejarah. Dan beliau pernah mengamanahkan kepada Pak Ahmad Sumargono melaksanakan pelaksanaan harian, dan itu menjadi top, ya, bukan saja di Indonesia tapi di dunia. Dan ini perlu bapak-bapak kiai-kiai merasa perlu ini dihidupkan kembali. Kami mohon doa semoga saya bisa memegang amanah ini dan bisa untuk melaksanakan bersama bapak-bapak sekalian. Dan kita bersyukur pada pagi hari ini saya bersama Bapak Insinyur M. Farid Talib, ya, beliau nanti akan sedikit bercerita tentang bagaimana sejarahnya sampai kita mempunyai rumah sakit Indonesia di Gaza. Jadi seolah-olah kita ini sekarang ini banyak pertanyaan, seberapa penting Palestina itu bagi Indonesia, ya. Sehingga kemarin ada salah seorang pejabat atau beberapa orang mengatakan bahwa bukan urusan kita Palestina. Dan terakhir dia dihujat oleh netizen, oleh seluruh masyarakat sebagai Yahudi pesek, ya. Bukan Yahudi, tetapi seolah membela-bela, ya. Kami sampaikan bahwa Palestina adalah urusan kita. Palestina adalah urusan umat Islam, bukan urusan bangsa Palestina saja yang mereka mempertahankan mati-matian, kita tidak ikut apa-apa. Ini adalah tanah wakaf dari Umar bin Khattab pada tahun 637 melalui futuhat. Beliau menguasai tanah Palestina dan diwakafkan dan dijaga oleh sampai Khalifah Abdul Hamid kedua. Pernah didatangin oleh orang Yahudi untuk meminta atau menumpang sebentar tanah di Palestina karena mereka diusir di mana-mana. Dikatakan oleh Sultan Hamid Badaruddin II, Sultan Abdul Hamid, bahwa waktu itu beliau ada di Mesir. Apabila tanahku ini mulai dari atas bumi menembus ke bawah berisi emas, aku tidak akan pinjamkan atau akan berikan Palestina kepada Anda. Waktu itu Sultan Abdul Hamid akan disogok uang, kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar saya lupa, hampir 300 triliun kalau diukur dengan rupiah emas dianukan sekarang ini. Tetapi pendek cerita bahwa tahun 47 kemarin mereka berhasil menumpang, ya, sedikit tanah di Palestina. Orang Yahudi didukung oleh Amerika dan Inggris. Sebuah karikatur Denmark, dia menggambarkan karikatur bahwa tahun 46 itu orang Palestina tidur di atas tempat tidur yang sangat luas, dan itu kemudian ada anjing kecil, ya, meringkuk, itu digambarkan sebagai Yahudi. Tetapi sampai tahun 67 mereka, atau digambarkan oleh karikatur itu, anjing itu sudah tidur ke seluruh tempat tidur, dan kemudian orang-orang Palestina sudah berada di bawah tempat tidur. Itu gambaran sekarang, dan protes Yahudi minta pada majalah di Denmark untuk dihapuskan. Nah, ini adalah amanah bagi kita. Kemenangan pertempuran kemarin, rakyat Palestina atau umat Islam yang dipimpin oleh El Islam dan Aqsam, ya, ini membuka
wibawa umat Islam. Mengapa? Ya, kita perlu ketahui. Puluhan negara muslim yang mempunyai alutsista atau alat-alat perang, bahkan di Indonesia kemarin disampaikan bahwa alat perang kita senilai 1.700 triliun, dan negeri-negeri lain lebih hebat lagi, tidak bisa mengalahkan dan tidak berani melawan tentara Israel yang konon jangankan peralatannya, tentara pertempurannya paling hebat. Maka itu negeri-negeri muslim tidak berani melawan Israel. Tetapi dengan Palestina, ya, yang tidak mempunyai peralatan apa-apa, mereka bertekuk lutut, dipermalukan di seluruh dunia. Takbir. Ini menjadi pelajaran bagi negeri-negeri Islam bahwa kekuatan peperangan itu sebenarnya bukan pada peralatan itu sendiri, tetapi kepada mental, kepada mindset. Bagaimana mereka cuman peralatan ala kadarnya dibuat takut, dibuat jutaan orang-orang Israel bersembunyi di bunker-bunker takut menghadapi peperangan, dan sekarang menang. Apakah kemudian negeri Islam akan membiarkan saja penjajahan atas Palestina oleh Israel? Semoga ini menjadi salah satu perjuangan KISDI, ya. KISDI merasa perlu sekali, ya, karena kita ini dianggap negeri terbesar, dan orang Palestina kita lihat di video-video sangat mengeluhkan Indonesia. Dia merasa perjuangan pertempuran kemarin itu sebagian besar juga dibantu oleh Indonesia. Kita bangga sebagai orang Indonesia. Takbir. Nah, oleh karena itu ke depan, ya, KISDI tidak saja memperjuangkan Palestina, tetapi Uighur, kemudian Rohingya, kemudian di Filipina Moro, ya, itu terjadi genocide, pembunuhan massal etnis, tetapi sebenarnya yang dituju adalah Islam. Ya, kalau kita orang Islam di Indonesia tidak peduli terhadap ini, maka kita termasuk berdosa. Allah memerintahkan wal takum minkum ummatu yar'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Jadi kita termasuk diperintahkan oleh Allah berkelompok-kelompok untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka kita pastikan bahwa kita harus ikut di dalam KISDI. Kita harus membela KISDI sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan segera saya akan limpahkan kepada Bapak Insinyur M. Farid Thalib, ya. Beliau akan menceritakan bagaimana susah payahnya, bagaimana Indonesia bisa mempunyai tanah, ya, bisa membangun rumah sakit Indonesia, dan itu tidak mudah. Kita itu waktu datang dari Palestina mendapat tanah wakaf itu dari Menteri Kesehatan di Palestina bersama Pak Farid. Kita dipanggil bukan saja oleh Mabes, tetapi oleh Departemen Luar Negeri untuk mempertanggungjawabkan di Departemen Luar Negeri mengapa berani-beraninya menggunakan nama Rumah Sakit Indonesia. Ya. Kita jawab dari Mercy bersama-sama bahwa apa yang salah dari kita? Kita mengumpulkan uang 20.000, ya, per orang dan terkumpul sampai ratusan miliar. Apa kami salah untuk menamakan Rumah Sakit Indonesia? Malu mereka dengan jawaban seperti itu. Dan di Mabes juga seperti itu. Mengapa berangkat ke sana untuk atas nama Indonesia? Dan bahkan beberapa orang Mabes mengatakan, kalau saya sudah pensiun, saya ikut berangkat ke Palestina. Luar biasa. Ya, takbir. Baik, saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kami akan lebih lanjutkan, nanti akan kita jelaskan tentang KISDI perjuangannya terhadap haji juga. Ya, ini merupakan tanggung jawab kita semua. Mengapa pemerintah tidak bisa memperjuangkan kita mendapat kuota haji? Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.